kami kampung bilang ini namanya kembat. Nah, tapi kalau Indonesianya canar. Lalu, lidi-lidi kekembat ini akan langsung dianyam sesuai dengan pola dan bentuk yang kita inginkan. Nah, cenderamata ini sering dijadikan oleh-oleh atau souvenir oleh para wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Namang. Anda pasti tidak menyangka, bukan, jika kerajinan ini berasal dari tanaman liar yang tumbuh di kawasan hutan Bangka Belitung. Nah, pernak-pernik beraneka bentuk ini dianyam dari batang kekembat dan menjadi kerajinan khas Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Kerajinan yang kerap digunakan sebagai cenderamata bagi wisatawan saat melancong ke Desa Namang ini juga memiliki harga yang bervariasi, mulai dari 10.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung dari tingkat kesulitan dan ukuran setiap kerajinannya. Kali ini aku lagi ada di salah satu pusat kerajinan di Bangka Belitung yang terdapat di Desa Namang. Nah, di pusat kerajinan ini menyediakan berbagai jenis souvenir yang terbuat dari batang kekembat. Nah, souvenir ini dijadikan sebagai kerajinan khas dari Desa Namang dan sering juga dijadikan sebagai souvenir oleh para wisatawan. Nah, kali ini aku lagi ada di galeri ini nih, jadi aku bakal mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam mengenai kerajinan yang satu ini. Keunikan dari setiap kerajinan ini tidak lepas dari sosok Pak Rojali yang sejak tahun 2013 menggagas pembuatan souvenir menarik berbahan baku batang kekembat. Pak, aku boleh ikut proses pembuatan dari kerajinan ini nggak, Pak? Boleh, sangat boleh. Semakin penasaran dengan cenderamata yang satu ini, saya bersama Pak Rojali memulai perjalanan untuk melihat sekaligus belajar menganyam kerajinan yang satu ini. Namanya pohon apa, Pak? Ini kalau kami kampung bilang ini namanya kembat. Nah, tapi kalau Indonesianya canar. Sebagian orang Bangka bilang ini, ada yang bilang bebandar, ada yang bilang kemetan, seperti itu. Tapi kalau Indonesianya canar. Terus kalau Latinnya Semilac leucophylla. Nah, inilah yang kami pakai selama ini, selain istilahnya biar beda, bahwa kami nggak pakai rotan, nggak pakai bambu atau sejenisnya yang lain, tapi kami bedakan dengan bahan ini. Tanaman kekembat banyak tumbuh liar di hutan Desa Namang. Tanaman ini dikenal juga dengan sebutan canar, akar banar, atau canar bokor. Tergolong ke dalam jenis tanaman Smilax dan termasuk spesies Smilax leucophylla. Karakter tumbuhan ini biasanya hidup memanjat dengan batang yang pipih dan memiliki duri yang kuat. Ada sedikitnya 4 jenis spesies Smilax yang tersebar di Indonesia, seperti Smilax australis, Smilax Cina, Smilax leucophylla, dan Smilax macrocarpa. Di beberapa tempat,
Tanaman smilax ini juga dimanfaatkan sebagai obat herbal yang mampu menyembuhkan penyakit kulit atau frambusia. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan jika ekstrak dan fraksi daun atau batang smilax leucophylla cukup efektif sebagai biolarvasida terhadap nyamuk Aedes aegypti. Kita cara memegang biar aman di tangan kita. Dan durinya udah banyak yang rontok. Tanaman kekembat memiliki fungsi pengganti rotan. Selain elastis dan kuat, kekembat juga memiliki daya tahan yang baik saat digunakan. Tidak heran jika Pak Rojali memilih kekembat sebagai bahan baku pembuatan cindramata unik dari Desa Namang. Sementara untuk senarnya kita bikin yang dari 2 buku tadi. Kita gunakan sebagai tulang. Nah, yang bagian yang nggak putus seperti ini, ini akan kita bikin jadi senar. Nah, barusan aku sama Pak Rojali abis lihat dan ambil pohon kekembat yang ada di hutan ini. Dan abis ini aku sama Pak Rojali bakal belajar gimana caranya menganyam pohon ini menjadi kerajinan khas dari Desa Namang. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin aja. Kekembat terlebih dahulu akan diproses dengan cara dibelah dan diraut hingga berbentuk menyerupai lidi. Lalu, lidi-lidi kekembat ini akan langsung dianyam sesuai dengan pola dan bentuk yang kita inginkan. Pastikan juga, rautan kekembat tidak terlalu kering, karena saat kering, kekembat ini akan lebih sulit untuk dibentuk. Terus keluar lagi, 1, 2, 3. Nah, terus kan sisanya 3 nih. Tadi kan posisinya yang pertama kita tadi. Menurut Pak Rojali, setiap proses pembuatan anyaman dengan ukuran kecil menghabiskan waktu 15 menit hingga 1 jam. Anyaman dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan bentuk yang lebih besar tentu akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, barusan aku udah belajar sama Pak Rojali gimana caranya membuat kerajinan dari batang kekembat yang udah kita ambil dari hutan tadi menjadi kerajinan atau cindramata seperti ini. Nah, yang sekarang aku pegang adalah salah satu miniatur guci. Terus juga di sini ada miniatur dari lampu minyak klasik zaman dulu. Terus juga selanjutnya ada suya. Ini miniatur suya yang biasanya dipakai buat para petani Bangka Belitung untuk memanen hasil sahang di kebun mereka. Nah, cindramata ini sering dijadikan oleh-oleh atau souvenir oleh para wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Namang. Bagaimana? Tertarik dengan kerajinan yang satu ini? Langsung datang dan kunjungi Desa Namang Bangka Tengah di negeri serumpun sebalai.